Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Atur nuhun Pak Ustadz Dani atas biasa kalau bertani acara. Di hari ini insya Allah kita akan mendengarkan mengenai hukum mim sukun insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah, kita akan kembali mengulas bahasan yang ada di kitab Tuhfatul Atfal. Bait ke-18 sampai bait ke-23 itu berkenaan atau berkaitan dengan bab ahkamul mimis sakinah. Artinya hukum-hukum mim sukun. Nah, hukum mim sukun mulai daripada bait ke-18 sampai bait ke-23. Wal mimu in taskun tagi qabla al-hija la alifin layyinatin lidhil hija ahkamuha thalathatun liman dobat ikhfa'un idghamun wa izharun faqat fal awwalul ikhfa'u indal ba'i wa sammihi syafiyya lil qurra'i wa thani idghamun bimithliha ata wasammi idghaman saghira ya fata wasalithul izharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafiyah wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi liqurbiha walihadi fa'rifi. Nah, dari bait 18. Wal mimu dan mim itu intaskun jika dia sukun taji yang penulisannya taji itu datang yang mana penulisannya qoblal hija sebelum huruf hijaiyah la alifin layinatin selain alif layinah itu alif mad lidhil hija ya, bagi orang yang berakal baik ke-19 ya ahkamulah hukumnya itu maksudnya hukumnya mim sukun atau mim mati itu salah satu ada 3 hukum liman dobat bagi orang yang hafal atau menurut para ulama ahli qiraat. Ikhfaun yang pertama ikhfa, yang kedua idghamun, idgham itu lebur, yang ketiga wa izharun, izhar itu jelas, jelas apanya? Jelas mimnya, fakot saja. Kata bait 18-19 bahwa hukum mim sukun itu ada 3. Satu ikhfa, ikhfa itu samar, yang kedua idgham, idgham itu lebur, yang ketiga adalah izhar. Hanya karena terjadinya pada mim sukun, ikhfa-nya disebut nanti ikhfa safawi, izharnya nanti disebut safawi, idghamnya disebut idgham maslan sogir tadi ada. Bait ke-20 kita masuk. Fal awalu, yang pertama katanya daripada hukum mim sukun itu al ifa'u adalah ifa indal ba'i. Ifa itu ketika mim sukun menghadapi huruf ba. Jadi saat mim sukun menghadapi huruf ba, samarkan, ihfakan mimnya. Berikutnya wasamihi, dan namailah ia, maksudnya namailah ia itu mim sukun menghadapi ba ini asafiyya, ihfanya ihfa safawi lil quroi, ihfa safawi ini menurut para ulama qiraat. Jadi ulangi, hukum pertama samarkan ketika menghadapi ba.
dan namailah mim sukun menghadapi ba, samarkan mimnya, dan namailah yang seperti itu ifanya ifa safawi. Kenapa ifa safawi? Karena mimnya keluar daripada makhraj bibir. Bibir itu dalam ilmu tajwid disebut safatain atau safawi. Jadi ifanya dari mim itu ifanya ifa safawi. Kita lanjut. Yang bait kedua satu. Wasani, yang kedua daripada hukum mim sukun itu katanya idghamun adalah idgham. Idgham itu artinya lebur. Lebur apanya? Lebur mimnya. Tapi lebur mimnya di sini mah bimisliha kepada huruf yang semisal. Jadi mimnya berarti semisal dengan mim lagi, kan begitu. Umumnya kalau terjadi idgham, itu huruf yang diidghaminya pasti bertasdid. Dan karena yang bertasdid itu mim, maka kembali pada kaidah, jika mim bertasdid, dia harus gunah. Gunahnya gunah sempurna atau gunah musaddad. Iya. Idgham mimi ya orang mahkan kitunya. Wasami dan namailah dia tuh yang mana? Yaitu mim ketemu mim, mim ketemu mim. Idghaman idgham dan namailah dengan idgham sogiron, yaitu idgham yang sogir, idgham sogir. Kenapa disebut idgham sogir, idgham mislain sogir, lengkapi idgham mislain sogir? Karena idgham mislain atau idgham mutamasilan itu tidak hanya mim dengan mim, tapi semua huruf yang semisal itu jika bertemu disebut idgham mutamasilan atau idgham mislain. Karena ini contohnya hanya mim dengan mim, maka ini contoh kecil. Jadi disebut oleh para ulama ini idghamnya idgham mutamasilan sogir. Mutamasilan dengan mislan sama ya. Idghamnya idgham mutamasilan sogir. Kagambar kahartos liar. Insyaallah. Coba. Jadi bukan hanya mim sama mim aja. Ya, bukan hanya mim dengan mim, ba dengan ba, ta dengan ta, dal dengan dal. Tapi karena yang dibahas ini mim sukun, betul? Oh iya. Mim sukun bertemu dengan huruf yang sama, berarti dengan mim dulu, kan begitu. Nah, idgham yang seperti ini, idgham misalnya diberikan sogir, idgham mutamasi lainnya sogir. Nggak tahu siapa tuh yang memulai acara jadi idgham mimi. Ini barangkali untuk memudahkan mimi. Tapi kan takutnya jadi yang lain jadi ikut-ikutan juga. Kalau itu mimi, ini jadi wiwi. Takutnya gitu juga. Nah, ini wawu dengan wawu, idgham juga badam, tidak asal. Aslinya asowu ini kalau tidak idgham, tapi karena ada wawu berikutnya langsung tekan ke wawu yang kedua, asow wakanu. Tapi kalau wawu dengan wawu mah tidak boleh guna. Beda dengan mim mim itu kalau bertasdid pasti dia harus guna. Pak Ustadz, ya. ba sama ba juga belum tentu guna ya, tidak guna. Saya teman deg itu mah. Ba dengan ba mah tuh perad bahadana hese. Coba nih, ada ba dengan ba, Al-Baqarah 60. Saya baca. Wa iwistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Ini ba dengan ba, kan terjadi idgham, betul? Idgham mimi. Sama idgham bibi sama idgham bibi. Nah, itu acara mimitian di mimi segala. Nah, pokoknya idgham mutamasilen. Ya, sama ya. Maka idgham itu kan lebur ke huruf yang kedua. Berarti ba yang pertama hilang. Hilang apanya? Hilang sifatnya juga. Ba itu kan sifatnya kol-kolah, betul? Nah, karena terjadi idgham, maka sifat pada huruf yang pertama, ba ini yang pertama tidak boleh jadi ada kol-kolahnya. Maka bacanya faqulna drib bi asaka. Tidak, faqulna drib bi asaka, tidak boleh. Nanda dipaksa guna ge dahe sieuna parad atuh ieu mah hese.
Ambut tri kartos teh perad apa artinya perad teh? Bahasa Jawa na perut kesen. Beda le kesed mah kasat dirasa. dirasa. Ada tuh hilang. Ya, Pak Ustadz boleh nanya Ya, dengan istilah idgham ya. Idgham teh naon sih maksudnya? ya, iya. Bukan. Idgham itu lebur atau masuk. Kalau masuk berarti mesti ada dua hal. Satu, ada yang masuk, ada yang dimasuki, kan begitu. Itu idgham namanya. Tidak disebut idgham kalau masuk keluar, tapi itu yang dimasuki dan mau disebut masuk atuh. Hari Jadi persisnya kumaha Pak Ustadz? ulang lagi. Yang masih belum nyambung Pak Ustadz. Ulang lagi. Idgham itu artinya lebur atau masuk. Pertanyaannya begini lagi. Masuk teh maksudnya apa? Begini. Masuk itu harus ada dua hal. Satu, ada yang masuk. Dua, ada yang dimasuki. Aya kunci, aya lubangna gitu ya. Gitu. Nah, itu baru disebut akan jadi masuk. Tapi kalau kuncinya ngumpul, mana iya kunci mah biasa disebut masuk. Ya, Pak Hadam, saya mencontohkan. Ini kopiah saya misalkan dari luar. Ini kan masuk ke kepala. Yang masuk kopiah saya atau kepala saya? Kopiah. Makan masukkan makanan. Nih, saya punten, iya kopi. Abi kopi, masuk kopi ka jero. Tadi Pak Ustadz kemasukan kopi. Jadi cobi yang masuk apa kopi kan? Saya yang dimasuki kan begitu. Nggak mungkin saya masuk ke kopi. Kan saya masih tilap begitu. Ya, kemasukan kopi. Itu idgham. Nah, itu idgham. Jadi idgham mesti ada dua hal. Ada yang masuk, ada yang dimasuki. Itu idgham. Sampai kopi masuk ke mulut beres. Kata nyangsang na kumis. Capek adalah. Bangga.